Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai treatment Get Beauty ya, supaya treatment-treatment kita itu bisa memberikan manfaat yang benar bagi customer. Jangan sampai customernya nanti mundur atau kapok begitu. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu nilai-nilai Get Beauty. Get Beauty kita brandingkan itu memberikan layanan yang aman dan rasional. Nah, itu juga harus kita edukasi kepada customer. Jadi, kita tidak bisa memberikan segala sesuatu yang instan, yang sensasional, langsung putih, misalnya langsung hilang jerawatnya, begitu. Tapi ada proses yang harus kita lalui. Begitu ya. Dan treatment kita juga aman, tidak macam-macam, dalam hal ini rasional. Jadi, jangan sampai perawatan yang kita lakukan itu justru bikin customer jadi kapok. Contohnya apa? Misalnya mikro, karena saking pingin cepet halus kulitnya, kita mikro dengan keras sekali. Atau derma rollernya ditekan terlalu kenceng. Nah, akibatnya apa? Jadi berbekas, jadi iritasi, jadi rusak mukanya, mungkin bengep-bengep, lebam. Akhirnya apa? Customer jadi kapok, begitu. Nah, kita harus hati-hati sekali, apalagi customer yang sensitif, yang dia belum pernah perawatan gitu ya. Jadi jangan sampai customer itu jadi kapok datang ke tempat kita. Nah, prinsip marketing. Marketing itu adalah pengenalan produk-produk dan layanan kita kepada customer. Itu juga kita harus sampaikan dengan seutuhnya begitu ya. Kadang-kala tren zaman sekarang karena kita terlalu banyak melakukan yang disebut dengan sensational offer. Sensational offer tuh penawaran yang sensasional, yang gila-gilaan begitu ya. Contohnya, nanti kamu kalau perawatan di sini bisa berubah mukanya ya, jadi halus banget, glowing, putih, kinclong begitu ya. Nah, itu sensational offer ya. Sekian, cuma satu kali perawatan misalnya seperti itu. Nah, itu membuat apa? Membuat eh, over ekspektasi dari customer. Kalau customer over ekspektasi, begitu kita lakukan perawatan nih, resurface AHA, kok hasilnya malah gelap begitu. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi kita harus betul-betul jelaskan. Misalnya kasus resurface AHA. Resurface AHA itu kan untuk flek, untuk mencerahkan. Dan kita harus tahu benar produk atau treatment utama untuk kasus flek itu sebenarnya bukan di resurface AHA-nya. Kalau hanya resurface AHA, eh, customer nggak akan hilang fleknya. Tapi yang terpenting itu perawatan sehari-harinya justru dengan krim malam. Begitu. Ya. Jadi resurface AHA itu hanya menunjang agar nanti krim-krimnya itu bisa menyerap dengan baik ke kulit. Begitu ya. Dan hati-hati juga pada beberapa orang, terutama yang kulitnya sensitif, kalau dilakukan resurface AHA, itu setelah 3 sampai 4 hari kulitnya jadi gelap dulu. Kenapa? Karena resurface kan bahan peeling, ya, peeling ringan. Jadi kulit matinya itu ibaratnya dirusak, dikelupasin. Jadi kadang agak keriput dikit, ngelupas dikit dulu, bahkan jadi gelap. Oleh sebab itu kita anjurkan setelah 1 hari udah nggak perih, itu kita langsung gunakan krim malam supaya bersih lagi, supaya nanti nggak terlalu gelap kulitnya. Begitu ya. Nah, begitu pula juga dengan derma roller. Kita seringkali yang mengalami masalah tuh derma roller, mikrodermabrasi, ya. Itu jangan terlalu, ibaratnya jangan terlalu nafsu kita, sampai mengakibatkan iritasi, lebam atau dan lain sebagainya. Juga jangan sampai terlalu berdarah-darah ya. Kalau treatment yang ada keluar darah itu tidak boleh diupload ya, saya tekankan di sini karena bahaya, kita bisa dilaporkan. Karena yang bukan dokter, non dokter tidak boleh melakukan treatment sebetulnya sampai berdarah. Jadi jangan sampai kena upload, jangan sampai diupload. Begitu pula juga saya pernah lihat itu video selain keluar darah itu juga afternya, after derma roller atau mikro itu sampai kelihatan di sini perdarahan di dalam, namanya perdarahan internal. Jadi selain ada darah yang keluar,
keluar kan bisa dihapus kan pakai kapas. Nah, ini perdarahan di dalam. Jadi kelihatan nih di sininya ya, terutama daerah tulang itu di bawah kulit ada darahnya. Itu nggak bisa dihilangin. Jadi seperti lebam. Nah, itu bahaya sekali kalau sampai dia nggak terima pasiennya nanti lapor bikin visum. Eh, jadi kita harus edukasi, lakukan perawatan yang aman ya, yang pertama ya, rasional juga. Terus kemudian edukasi kepada pasiennya juga. Karena treatment-treatment yang kita lakukan terutama mikro resurface ya, kemudian derma roller juga itu ada efek yang namanya downtime ya, catat ya, downtime. Downtime itu masa-masa di mana kulit mereka bakal jadi jelek dulu gitu. Itu harus kita edukasi kepada pasien atau customer. Resurface itu kalau masih perih jangan pakai krim malam dulu ya Bu, gitu ya. Krim siang, krim yang bikin perih juga jangan dulu ya. Kalau bisa diam di rumah aja, jangan banyak keluar, jangan kena matahari. Ya, setelah udah nggak perih baru boleh pakai krim siang, krim malam, begitu ya. Nah, dan kasih tahu juga pada beberapa hari pasca peeling itu kulitnya jadi kusam dulu, jadi jelek dulu, begitu ya, supaya pasien tidak komplain nanti, kok habis peeling katanya peeling AHA mencerahkan tapi kok malah tambah gelap gitu ya. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada customer dengan seutuhnya begitu ya. Jadi jangan oh ini langsung pasti bisa bagus, oh langsung bisa putih seperti itu. Itu nanti kasihan pasiennya termakan janji palsu, akibatnya dia nggak mau datang lagi ke tempat kita begitu. Nah, kemudian hati-hati juga penawaran-penawaran dalam bentuk paket. Karena memang ini strateginya itu sebetulnya strategi ibaratnya getok customer. Begitu ya. Memang kita dapat duitnya duluan di muka yang sistem paket ya. Dapat duitnya banyak dan mau nggak mau customer itu pasti akan datang ke kita terus kan karena uangnya udah diserahin ke kita begitu. Nah, tapi ini sebenarnya agak memaksa ya, kurang kurang baik lah begitu. Karena customer nanti yang awalnya mungkin setelah treatment pertama dia merasa tidak puas, dia jadi terpaksa harus datang ke tempat kita. Begitu. Nah, ini yang sebetulnya kurang baik. Memang menghasilkan uang di awal tapi membuat customer jadi kapok. Jadi ibaratnya udah datang ke kita dengan hati yang berat ya, kemudian kalau misalnya nggak cocok ya, hati yang berat kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah, contohnya paket itu tadi ya, misalnya paket kita bikin paket Dena Salmon, paket Derma Roller. Nah, setelah Derma Roller pertama malah keluar jerawat begitu ya. Padahal paket berikutnya treatmentnya bukan resurface acne, bukan HF, tapi derma roller juga 4 kali. Timbul jerawat di derma roller lagi. Akibatnya parah. Kan kalau jerawat nggak boleh kan di derma roller gitu. Tapi kadang pasien, oh ini saya udah bayarnya 4 paket derma roller. Nah, terus padahal setelah derma roller pertama timbul jerawat. Kan mestinya nggak boleh di derma roller, tapi karena paket ya terpaksa di derma roller lagi begitu. Nah, itu yang seringkali salah kaprah karena kita sudah apa ya, memberi paket di awal. Nah, kalau bisa itu paket itu harus fleksibel. Kita harus bisa ubah. Jadi saat mau datang yang treatment kedua karena dia timbul jerawat, itu bisa jadi efek samping dari dermalor yang pertama. Gitu. Kita bisa ubah. Jadi bukan derma roller lagi tapi dirubah jadi resurface acne begitu. Sambil diberikan penjelasan kepada pasiennya. Gitu ya. Jadi harus fleksibel, jangan sampai memberatkan pasien, jangan sampai pasien diberikan treatment yang irasional, yang sebetulnya tidak perlu, tapi kita berikan karena terikat oleh paket, gitu ya. Itu saja sih malam ini yang penting saya sampaikan. Jadi jangan sampai sensational offer di awal itu membuat pasien jadi kapok, begitu ya, karena over ekspektasi, kemudian karena terikat oleh paket-paket kita. Begitu ya. Nah, untuk menghadapi pasien
yang ke kita tapi tidak ada perubahan, nah itu silahkan langsung konsultasikan ke saya supaya kita bisa sama-sama problem solving, begitu ya, mengetahui apa penyebabnya. Misalnya kasus jerawat, ya, kasus jerawat itu yang sering kali salah adalah kasus acne prone. Ya, acne prone itu memang jerawat itu susah banget disembuhkan secara total. Nah, itu kadang kita memberikan produk-produk yang terlalu keras, ya seperti eh, kandungan AHA/BHA, ya memang itu AHA/BHA buat jerawat ya. Kemudian mungkin juga penggunaan krim yang terlalu banyak. Kemudian selain peeling acne juga hati-hati buat kasus acne prone ya, karena pasti dia akan timbul iritasi, begitu. Nah, itu harus konsul ke saya ya kalau ada kasus yang membandel atau tidak ada perubahan, kita sama-sama pikirkan bagaimana caranya. Kemudian ada juga eh, habit ya, habit yang salah. Contohnya pasien suka pegang-pegang ya. Terus kemudian eh, apa? Mungkin kegesek spray bantal. Nah, itu juga yang bikin jerawat tidak sembuh-sembuh. Atau mungkin dari kerudung bisa juga ya, terlalu lembab, sering keringetan, terlalu lembab itu juga bisa bikin beruntusan. Itu juga harus kita edukasi kepada customer supaya mereka bisa mengubah habits-nya itu, gaya hidupnya, pola hidupnya. Terus makanan juga bisa berpengaruh juga ya. Makanan yang terlalu manis-manis ya, kemudian mungkin alergi albumin atau putih telur bisa juga. Kebanyakan makan mie bisa juga, itu bisa timbul jerawat gitu ya. Jadi kita harus mengobati pasien secara holistik dan harus sabar. Kita edukasi pasiennya supaya sabar. Begitu ya kira-kira ya. Oke, saya rasa eh, ini aja yang perlu saya sampaikan malam hari ini ya. Mungkin ada yang mau diutarakan, Mbak Eva mungkin? Ya kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Jadi kesimpulannya eh, nilai-nilai brand Get Beauty harus kita utamakan ya, value-nya yaitu pelayanan yang aman dan rasional. Jangan terlalu memberikan sensational offer, jangan sampai customer mengalami over ekspektasi ya. Eh, Jangan juga kita melakukan over treatment ya, supaya customer nggak kapok dan customer itu leads atau customer yang baru itu akan terus menjadi pelanggan kita sampai selamanya, begitu ya. Selain itu juga memang nggak menutup kemungkinan ada customer yang pergi ya karena banyak faktor. Tapi kita tetap berusaha selain mencari yang baru, tetap mempertahankan supaya mereka tidak kecewa dengan kita. Karena kalau trik atau strategi marketing yang saat ini gambar-gemborkan itu hanya sifatnya sementara, yang sensational offer atau disebut dengan guerrilla marketing ya. Nah, itu sementara tanpa ditopang dengan layanan kita yang prima, maka percuma customer itu akan hilang. Seperti contohnya itu kue-kue artis zaman dulu ya, tahun 2018 2019 itu kan booming. Kemudian skincare artis juga ada itu ya. Tapi nggak lama beberapa hilang itu. Ada kalau saya boleh sebut namanya, misalnya seperti Mai Azaria ya, kemudian ada Ashanti Beauty Care, itu juga itu omsetnya gila-gilaan di awal karena sensational offer, tapi karena tidak di-maintain dengan baik, maka bangkrut akhirnya, tutup akhirnya ya. Sama seperti kue artis juga awalnya booming sampai ngantri, tapi setelah itu tidak ada pengelolaan yang baik, maka bangkrut. Jangan sampai kita seperti itu. Begitu ya, Get Beauty itu sudah dari tahun 2011 ya, produk Get Beauty-nya, dan sampai sekarang kita masih bisa running dengan stabil. Semoga mitra-mitra Get Beauty juga secara pasti melangkah menuju kesuksesan. Oke ya, terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Selamat malam, selamat istirahat semuanya ya.